Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, segenap karyawan rumah sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu kita cukup pendek ya, hanya setengah jam. Saya itu ngaji biasanya 1 jam atau 2 jam. Tapi sekarang cukup pendek, yaitu cuma setengah jam. Insyaallah kita akan bicara tentang Muhammadiyah dan budaya yang berkemajuan. Nanti kita hubungkan dengan karnaval atau pawai budaya. Salah satu acara yang biasa dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI itu biasanya nggak lepas dari pawai budaya atau apa? Karnaval, yang mana tujuannya untuk memperkenalkan berbagai macam budaya yang ada di negara kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali dulu dari 3 karakteristik gerakan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah itu sebagai harakah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah mengidentifikasi dirinya sebagai harakah dakwah, gerakan apa? Dakwah. Yang ketiga, Muhammadiyah lahir sebagai harakatul tajdid, gerakan pembaruan. Tapi kalau kita bicara tentang kajian-kajian Pak, itu lebih banyak memberikan penjelasan kalau Muhammadiyah itu sebagai harakatul tajdid, gerakan pembaruan. Karena kalau Muhammadiyah hanya sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, itu saya kira kita sudah paham semuanya. Tapi yang paling penting bagaimana kita memposisikan Muhammadiyah sebagai harakatul tajdid, gerakan apa? Tajdid. Tajdid di dalam Muhammadiyah itu sering kita bahas, maknanya 2. Yang pertama purifikasi, yang kedua dinamisasi. Yang pertama apa? Purifikasi, yang kedua dinamisasi. Purifikasi itu maksudnya apa? Muhammadiyah berusaha mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnahnya disebut As-Sunnah apa Pak Bu? Al-Maqbulah atau As-Sunnah Sahihah atau Maqbulah. Oleh sebab itu jargon untuk arju ilal Quran was Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah, back to the Quran and Sunnah, itu menjadi bagian yang penting di dalam gerakan apa? Muhammadiyah. Ya, karena Muhammadiyah memahami tajdid itu yang pertama maknanya apa? Purifikasi, yaitu pembaruan. Dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam 2 bidang. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Yang pertama apa Pak Bu? Akidah, yang kedua ibadah. Dalam konteks akidah, Muhammadiyah menjelaskan akidah yang sahihah, akidah yang benar itu harus terhindar dari penyakit yang diistilahkan dengan TBC. Yang diistilahkan dengan apa? TBC. Tapi bukan
penyakit TBC di dalam dunia medis. Kalau penyakit TBC dalam dunia medis berbahaya atau tidak Pak? Berbahaya. Demikian juga TBC yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai penyakit akidah itu juga berbahaya. Bukan berbahaya untuk fisik, tapi berbahaya untuk keimanan dan agama kita. TBC itu yang diistilahkan dengan takhayul, bid'ah, terus apa? Apa Pak Bu? Khurafat. Ini sangat penting loh. Jangan sampai jenengan nggak tahu. Soalnya saya pernah ngisi Baitul Arqam di level guru. Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian sebagai pendidik di sekolah Muhammadiyah apa yang dimaksud dengan TBC? T-nya Ustaz, T-nya itu takabur, bukan apa? Takhayul. Nah, jangan-jangan jenengan ikuti gitu. Kalau ditanya karyawan rumah sakit RSA, ditanya TBC, T-nya itu jawabannya takabur. Hanya jadi masalah kan? T-nya itu takhayul. Kemudian B-nya bid'ah. C-nya itu curofat. Dulu itu CH kan? Tapi kalau sekarang kan pakai K. Namanya khurafat. Jadi tahayul, bid'ah, khurafat, terus ditambahi STBCS yaitu syirik. Oleh sebab itu kalau kita nanti bicara tentang budaya yang berkemajuan itu ya budaya yang tidak mengandung unsur TBCS. Kemudian yang kedua, tajdid dalam bidang ibadah juga maknanya purifikasi. Oleh sebab itu kalau kita di Muhammadiyah setiap mengamalkan ibadah itu harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah sahihah atau maqbulah. Orang Muhammadiyah selalu bertanya tentang apa? Dalil. Biasanya jenengan diajak melakukan suatu amalan kan tanya dulu Bapak Bu. Dalil nih, enek dalil itu toga. Nek enek dalil sahih napa? Mboten. Biasanya orang Muhammadiyah kan gitu. Orang Muhammadiyah jarang bertanya. Ini ada di kitab kuning apa? Fathul Qorib, Fathul Mujib, Fathul Wahab, atau Fathul Jiri. Fathul Jiri itu apa? Pokoknya Jiri Pak Yai. Jiri Dewi apa? Pak Yai itu namanya apa? Fathul Jiri. Nah, misalnya contohnya kita baru saja melewati Rebu yang sangat sakral di bulan Safar yang disebut dengan Rebu apa? Wekasan. Rebu Wekasan itu maksudnya Rebu yang terakhir di bulan Safar. Itu Rebu yang sangat sakral dan apes, sehingga jenengan harus melakukan ritual tolak bala supaya tidak kena musibah atau penyakit atau bala. Maka muncul sholat sunnah lidaf'il bala, usolli sunnatan lidaf'il bala. Niat ingsun ngelakoni sholat untuk nolak bala. Yang dilakukan di Rebu apa? Wekasan. Sholatnya 4 rakaat. Sholatnya berapa? 4 rakaat. Tiap rakaat setelah Al-Fatihah baca Inna A'toina 17 kali. Berapa? 17 kali. Al-Ikhlas Qul a'udhu Qul huwallahu ahad berapa? 5 kali. Al-Mu'awwidzatain Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas sekali-sekali. Itu dibaca tiap rakaat. Kuat atau enggak Pak Bu jenengan? Bisa atau enggak melakukan sholat kayak gitu? 4 rakaat, tiap rakaat baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surat Inna A'tainaka 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Mu'awwidzatain sekali. Bisa atau enggak? Kuat atau enggak? Mampu atau enggak? Nah, nek wong Muhammadiyah gak ngarep bakat untuk melakukan sholat kayak gini. Bakat atau enggak Pak Bu?
Mboten, ya, betul Bu. Memang yang pertama orang Muhammadiyah itu gak bakat ngamal abot. Nomor loro nopo? Ya memang gak ada dalilnya. Ini contoh kalau kita dalam konteks ibadah tajdid dimaknai apa? Purifikasi, yaitu upaya Muhammadiyah dalam mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya tadi sholat Rebu Kasan nggak ada di dalam kitab fikih apapun. Meskipun ada Pak dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus. Ini yang banyak dijadikan rujukan, dan beliau muridnya Syekh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin. Tapi beberapa di kalangan ulama Nusantara, misalnya Basim Asy'ari Khadratus Syekh Ar-Rais Al-Akbar NU sendiri menolak adanya sholat Rabu Wakasan. Kemudian yang kedua, makna tajdid itu artinya dinamisasi. Muhammadiyah bersifat dinamis dalam konteks muamalat duniawiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan muamalat duniawiyah itu bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Bisa berkembang sesuai dengan apa? Zamannya. Yang dalam bingkai apa yang disabdakan Nabi, antum a'lamu bi umuri apa Pak Bu? Dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengurus kehidupan dunia. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus kita masuk pada topik kita. Budaya itu penting atau enggak dalam kehidupan kita? Penting. Manusia itu diistilahkan sebagai makhluk sosial. Karena makhluk sosial memiliki budaya. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun ini sosok yang penting Pak. Yaitu seorang pakar sosiolog Muslim. Beliau peletak ilmu yang disebut dengan ilmu ijtima. Ilmu apa? Sosiologi. Sebelum ilmu sosiologi berkembang di Barat, sudah dikenal di dunia Islam tokohnya siapa? Ibnu Khaldun. Dan beliau mengatakan bahwasanya al-insan mujtama'un bitab'ihi. Manusia itu bersosial pada nature-nya, pada asalnya. Sehingga manusia itu diistilahkan sebagai makhluk apa? Sosial. Sebelum teori ini dikembangkan di dunia apa? Barat. Tapi dalam pandangan sarjana Muslim, agama yang melahirkan budaya atau budaya yang melahirkan agama, Pak Bu. Budaya melahirkan agama atau agama melahirkan budaya. Kalau kita belajar sosiologi dulu, salah satu unsur budaya atau peradaban itu apa? Agama. Religion, belief, keyakinan itu bagian dari budaya, culture. Tapi dalam Islam apakah semacam itu? Iya atau enggak? Tidak. Kalau Islam itu agama, ad-din melahirkan budaya, bukan agama bagian dari budaya. Ini melahirkan cara pandang yang nanti penting Pak dalam kita menyikapi apa? Budaya. Oleh sebab itu di dalam Islam budaya itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Nanti jenengan cek di HPT jilid 3. HPT jilid 3 ada tema yang berbunyi atau pembahasan yang temanya itu apa? Tuntunan seni dan budaya. Ini penting Pak untuk jenengan baca, karena selama ini kan Muhammadiyah dianggap sebagai kelompok yang seolah-olah anti budaya, ya kan? Ini tantangan dakwah jenengan di masyarakat. Wis wong Muhammadiyah orang menghargai apa? Budaya. Mergo jenengan enggak tahu tahlilan, enggak tahu apa lagi? Enggak pernah apa lagi?
manganan, nyadranan, terus apa Pak? Grebeg, sawuran dan seterusnya ya, megengan dan seterusnya. Wong Muhammadiyah orang yang anti budaya. Apakah semacam itu? Ya nanti kita jawab. Nah, di dalam tuntunan seni dan budaya, Muhammadiyah mengklasifikasikan budaya itu menjadi 3. Yang pertama, Islam itu datang untuk mengakomodir atau mengadopsi budaya yang sudah dipraktekkan di masyarakat. Berarti yang pertama apa? Accepting atau adopting atau apa Pak Bu? Pokoknya apa? Menerima, tidak merubah. Contohnya ini kita ambil dalam konteks kitab nikah, bab tentang apa? Pernikahan. Misalnya seorang laki-laki ketika mau menikahi seorang perempuan, maka laki-laki wajib ngasih apa? Mahar. Mahar wajib gitu. Meskipun kalau tidak disebut saat pernikahan, boleh atau enggak Pak Bu? Nominal maharnya enggak disebutkan di dalam apa? Pernikahan. Yang jenengan tahu kan halan, kontan atau muajalan atau kredit gitu. Kalau jenengan dulu maharnya kontan atau kredit Pak? Kontan ya. Nah sekarang nilai mahar itu berapa gitu? Ditentukan atau enggak? Kalau ibu-ibunya dulu ketika nikah maharnya apa Bu? Kok sing jawab bapaknya? Seperangkat alat sholat. Tunai Pak ya? Seperangkat alat sholat saja untuk selamanya Pak ya? Nilainya berapa itu? Tidak. Nah berarti besarnya mahar itu mengikuti apa? Budaya. Tetapi Islam menganjurkan mahar yang tidak mahal itu lebih baik. Soalnya kalau jenengan di Timur Tengah Pak Bu, jadi mahar itu diistilahkan syabkah. Syabkah itu emas batangan macam-macam itu loh. Itu senilai 50 juta. Terus laki-laki harus punya pekerjaan. Terus apa? Punya rumah, baik rumahnya sendiri atau kontrak. Gak boleh tinggal bersama orang tua atau mertua. Itu di Mesir. Oleh sebab itu wanita di sana usia 30, 40 itu kadang belum nikah. Karena sangat apa? Makanya gak situ nikah Pak. Nek murah lah saya sudah nikah sejak dulu. Nah, saya lanjutkan. Waktu ini pentek kira 10 menit. Salah diri ngekei waktu kok cuma setengah jam. Berarti kan mahar itu dulu sudah ada di zaman jahiliyah, kemudian diadopsi oleh Islam. Oleh sebab itu Islam yang pertama datang tidak selalu menolak apa? Budaya. Yang kedua yang dilakukan oleh Islam itu correcting, yaitu mengoreksi budaya yang sudah ada. Tashih atau apa? Correcting. Ya, contohnya misalnya budaya melantunkan syair. Kalau kita sekarang pantun itu, yang biasanya diiringi cakep gitu. Kenapa kok diiringi cakep gitu Pak? Kok enggak cantik gitu? Tak apa gitu. Terus yang paling mudah kalau bikin pantun itu awal-awalnya apa? Ubur-ubur ikan lele itu pasti jadi gitu. Mau diteruskan apapun apa? Selalu jadi. Nah, bangsa jahiliyah itu dulu juga punya apa? Syair. Tapi syair digunakan untuk memuji berhala. Ketika Islam datang, maka syair itu
dilakukan koreksi. Syiar itu boleh, tetapi apa? Ketika digunakan untuk kebaikan, diantaranya untuk memuji Allah. Bisa dipahami Pak Buin? Berarti syiar itu ada, tidak dihapus, tapi apa? Dibenarkan. Syiar yang dulu untuk memuja berhala boleh ketika digunakan untuk memuja sesuatu yang baik, diantaranya untuk menyanjung Nabi atau menyanjung apa? Atau memuji apa? Allah. Boleh atau enggak? Boleh. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Islam itu rejecting. Islam menolak budaya. Terus budaya apa yang ditolak oleh Islam? Budaya yang mengandung unsur TBCS, yaitu takhayul, yaitu anggapan apa? Kesialan. Angka 13 angka apa? Sial. Betul atau enggak Pak Bu? Misalnya ada kuku yang masuk rumah, tandanya ada tamu. Betul atau enggak itu? Betul, tamunya kupu itu. Kemudian ada burung gagak, tandanya apa? Ada orang meninggal. Itu yang disebut apa? Takhayul. Dalam kepercayaan orang jahiliyah, takhayul itu diistilahkan dengan tatoyur. Tatoyur itu apa? Percaya pada berita. Tatoyur, toirun, burung. Artinya apa? Orang Arab ketika mau melakukan perjalanan, burung itu di apa Pak? Istilahnya digurak. Kalau dia terbangnya ke kanan, ini tanda positif. Kalau ke kiri apa? Negatif. Berarti kan percaya pada apa? Kesialan, at-tasyaum, merasa pesimis. Kenapa? Dengan sesuatu yang dilihat, bimar'in, au masmu'in atau yang didengar, au maklumin atau yang diketahui. Boleh atau enggak Pak Bu itu? Hampir di antara kita itu mengalami semacam itu. Iya atau enggak? Misalnya jenengan pernah ngaji, bulan Syuro itu bulan yang baik, tapi dalam Jawa bulan Syuro itu bulan apa? Sial. Oleh sebab itu orang melakukan pesta pernikahan di sasi Syuro ada hubungannya dengan kesialan atau enggak? Tidak, kita yakin loh. Tapi misalnya Pak Bu, jenengan mau melakukan gawe, ada tetangganya yang mendatangi jenengan, Pak atau Bu, sasi Syuro kok double apa? Gawe. Itu pasti semakin resah atau enggak? Iya kan? Atau misalnya dengan orang Jawa mau melakukan bepergian saat hari geblake bayi. Kan jenengan biasanya ingat loh, oh saya, orang tua saya, kakek saya itu meninggalnya hari ini. Diingat-ingat. Ketika mau melakukan sesuatu, oh ki apes ya. Iya atau enggak Pak Bu? Itu namanya apa? Tatoyur. Itu namanya apa? Tatoyur. Dalam istilah di Muhammadiyah disebut takhayul. Tapi kadang-kadang setiap kita bisa terhindar dari tatoyur atau takhayul atau enggak Pak? Enggak bisa. Makanya ketika Nabi menjelaskan at-tiyaratu syirkun, tatoyur itu apa? Syirik. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, diulang Nabi sebanyak 3 kali. Terus sahabat memprotes apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa ma minna ya Rasulullah, pasti di antara kita itu kadang meyakini adanya kesialan. Ya atau enggak Pak Bu? Pokoknya jenengan kalau gagal melakukan sesuatu itu biasanya dihubungkan dengan, oh ini saya harinya lagi sial, lagi apa? Apes. Ternyata pas geblake bayi, misalnya kayak gitu. Iya atau enggak? Makanya kata dalam hadis itu, walakinallaha yudhibu bitawakkul. Akan tetapi seorang muslim itu harus tetap optimis ketika melakukan sesuatu
bertawakal kepada Allah. Oleh sebab itu hayalan kesialan itu bagian dari kesyirikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Nabi mengajarkan ketika hayalan kesialan atau perasaan pesimis itu datang kepada kita, diajarkan doa bagaimana kita menolak kesialan, Pak Bu. Doanya bagaimana? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Hafal atau enggak Pak Bu? Doa ini penting loh. Doa ini yang diajarkan oleh Nabi ketika kita merasa sial terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan illa anta, kecuali engkau. Jadi setiap kebaikan datangnya dari Allah. Wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta, dan tidak bisa menolak yang jelek kecuali siapa Pak Bu? Allah. Oleh sebab itu tolak balak nalap berkah itu kepada siapa Pak? Ya kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan melakukan ibadah yang disyariatkan, bukan malah melakukan sesajen atau ritual yang masuk dalam konteks Pak Bu? Kesyirikan, atau melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan atau dalilnya. Wala haula wala quwata illa bika. Itu doa yang diajarkan Nabi ketika kita ingin menolak balak. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Hafal atau enggak Pak? Terus berikutnya, budaya yang kedua, kalau tadi kan budaya yang ditolak oleh Islam yang ada unsur takhayul atau tatayur. Yang berikutnya khurafat, percaya pada mitos atau cerita-cerita yang tidak rasional, meskipun itu diyakini banyak orang. Dalam Al-Quran disebut asatirul awwalin, dongengnya orang-orang yang terdahulu. Di setiap desa itu biasanya ada mitos-mitos yang berkembang Pak. Apalagi desa itu ada pundennya, ya kan? Terus dilakukan manganan, terus nyadran, terus semacam-macam ya. Wiwit ke sawah Pak. Nah, kalau bagi masyarakat yang hidup di samping Laut Selatan, ada mitos Nyi Roro etan kulon. Kidul ya, betul. Nyi Roro kidul. Enggak etan, enggak lor, enggak kulon, tapi kidul. Berarti kan dari takhayul lahir khurafat. Terus habis khurafat, maka yang mereka lakukan akan tolak balak ngalap berkah, memberikan sesajen. Kalau sudah memberikan sesajen, maka terjerumus ke kesyirikan. Oleh sebab itu budaya yang semacam ini dalam konteks Muhammadiyah disebut budaya yang tidak berkemajuan. Tapi kan yang menjadi masalah di Laut Selatan itu kan ada istilah larung laut. Itu menjadi ikon budaya, itu mendatangkan devisa. Tapi kenapa sama Muhammadiyah dikritik Pak? Ya karena mengandung unsur kesyirikan. Artinya Muhammadiyah itu bukan anti budaya, tetapi budaya itu harus diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, budaya sesuai dengan syariat, berarti tidak perlu untuk kita tolak. Yang kedua, budaya yang dulunya bertentangan dengan syariat kemudian sama Islam dikoreksi. Yang ketiga budaya yang bertentangan dengan
syariat, maka ini yang perlu untuk apa Pak Bu? Dikoreksi atau dibenarkan sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi yang paling penting dalam kita melihat budaya yang bertentangan dengan syariat, maka dakwahnya harus menggunakan pendekatan apa Pak Bu? Dakwah kultural. Kan penting kiai dulu ketika tahu manganan nyadran di punden yang ada di kuburan atau di bawah pohon yang besar, itu kan dipindah ke di balai desa Pak. Habis balai desa ke masjid. Tujuannya apa? Mengurangi unsur kesyirikan. Yang dulu hanya nanggap, misalnya nanggap sindir, kemudian ketika di masjid kan diisi apa? Pengajian. Nah, itu kan contoh metode bagaimana kita melakukan dakwah apa? Kultural. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ini waktunya masih ada enggak? Habis ya? Padahal kita belum sampai pada karnaval. Insya Allah nanti kita sambung setelah Agustusan dan ketika karnaval sudah selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Iya, pokoknya semakin cepat habis semakin baik gitu. Semakin cepat habis semakin apa? Baik. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.